Hai guys, jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Oke, kali ini saatnya Idul Adha. Dan ya pagi-pagi, ini jam 6 kurang 5 menit. Saya berjalan menuju ke masjid, tapi kayaknya belum ada orang. Jadi langsung saja kita lihat jalannya guys. Iya, masih kosong. Inilah suasana sholat Idul Adha yang ada di dekat rumah nih guys. Itu buat ibu-ibu, ini buat bapak-bapak. Oke, ini mulainya jam ini mulainya jam 6:30. Ini jam 6 belum ada yang mulai. Belum ada yang datang. Baru marbot-marbotnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar,
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله وبركاته وعليكم السلام الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral mu'minin, jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersyukur kita kepada Allah tiada henti-hentinya pada hari ini, dan pada saat ini kita ditemukan kembali dengan hari yang mulia, salah satu hari yang diagungkan dalam agama kita, hari Idul Adha. Walaupun dalam kondisi dan keadaan yang tidak menyenangkan hati kita, tapi semuanya harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, yang Maha Pemberi segala sesuatunya, yang Maha menentukan semuanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur atas segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita, seraya kita memanjangkan dan memperbanyak salawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus hingga ke atasnya, hingga zaman Nabi Ibrahim, dan terus ke atasnya lagi kepada manusia pertama yang diciptakan Allah, Nabi Adam alaihissalam. Semuanya telah melakukan ibadah kurban. Maka sebagai bentuk dan cinta kita kepada para anbiya dan para mengikut suri tauladan para nabi, haruslah kita melaksanakan dan merayakan yang namanya hari Idul Adha. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, nasihat yang paling utama adalah pada momen yang penting ini untuk meningkatkan ketakwaan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobaan yang diberikan Allah tidak lain tidak bukan untuk menguji apakah kita bertakwa apa tidak.
Syariat kurban yang diminta Allah melalui sunnah-sunnah nabinya adalah untuk menguji kita juga apakah kita orang yang bertakwa apa tidak. Ma'asyiral mu'minin, jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Telah diberikan Allah kepada kita salah satu suri tauladan, yaitu dalam suri tauladan diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pada momen yang mulia ini, khatib mengajak diri sendiri pribadi dan kita semua yang ada di sini ataupun yang di luar sana untuk mengikuti langkah dan melihat kembali apa sebenarnya yang diberikan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kita dalam ajaran-ajarannya. Yang paling terkenal di dalam benak kita adalah tentang ibadah kurban. Tapi pada momen saat ini saya tidak akan berbicara tentang masalah kurban, tapi yang kita lihat adalah sisi seri ataupun sisi tauladan yang diberikan Nabi Ibrahim terhadap keluarganya. Kita mengenal dengan kalimat ataupun dengan ayat yang sering disampaikan para khatib ataupun para kiai ataupun para ustadz yang mengatakan, qad ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka famadza tara. Ini adalah ayat yang paling kita sering dengar ketika Nabi Ibrahim melihat di dalam mimpinya dia menyembelih putranya Ismail. Maka pada saat itu sebenarnya kalau seandainya kita melihat kembali siapakah Nabi Ibrahim, dia adalah seorang nabi, dia adalah seorang ayah. Maka kalau seandainya kita mengambil sebuah titik yang indah dari keadaan kondisi keluarga saat itu, ataupun kita lihat dalam kondisi keluarga kita sendiri, biasanya seorang ayah itu pasti ada unsur diktator ataupun segala sesuatu kepada anaknya harus harus mau. Tapi dalam diri teladan Nabi Ibrahim, beliau tidak mengatakan seperti itu. Walaupun ini adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya, dan itu harus dijalankan oleh seorang nabi, tapi Nabi Ibrahim dengan indahnya masih mengajak dialog kepada putranya Ismail. Apa pandanganmu terhadap mimpiku? Apa yang kau lihat dan apa yang kau bayangkan terhadap mimpiku yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka apa kata Ismail? If'al madza tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan Allah. Dalam artian keduanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh sangat bisa kita teladani dan bisa kita lihat. Namun yang penting adalah dalam hal ini yang kita ambil satu sisi baiknya adalah adanya komunikasi di dalam keluarga antara bapak dan anak dan dalam isi keluarga. Bukan hanya karena ayah yang mencari nafkah, bukan hanya ibu yang menyiapkan semuanya, seorang anak harus mengikuti segala sesuatunya, tapi harus ada yang namanya komunikasi dan balancing antara keduanya. Agar apa? Agar anak tumbuh dengan dewasa dan merasakan pemikiran apa kasih sayang di dalam keluarganya. Ini yang pertama. Nasihat yang kedua yang bisa kita ambil dari dalam kondisi keluarga Nabi Ibrahim adalah ketika Nabi Ibrahim selalunya mengatakan Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ini adalah doa yang setiap hari dipanjatkan oleh seorang Nabi Ibrahim. Seorang nabi sejatinya doa yang disampaikan adalah doa yang makbul. Seorang nabi sejatinya doa yang selalu dipanjatkan dia adalah doa-doa yang terbaik. Maka kita contohkan di dalam diri dan keluarga kita sendiri. Sudah berapa kali dalam satu hari kita mendoakan keluarga kita? Nabi Ibrahim yang tahu dengan sifat dan keadaan kondisi Ismail tetap mengatakan Rabbi ja'alni wa min dzurriyyati muqimas shalah. Ya Allah, limpahkan kepadaku, berikan kepadaku, ilhamkan kepadaku, kepada diriku sendiri dan keluargaku muqimas shalah, agar selalu mendirikan salat. Agar selalu mendirikan salat. Seorang nabi masih memohon kepada Allah agar selalu mendirikan salat. Dan dia tahu kualitas anaknya Ismail yang begitu takwa masih memohon kepada Allah untuk mendirikan sholat. Apa hal dengan kita pada hari ini dan kemarin?
Ini introspeksi bagi kita. Kalau kita ingin mengambil hikmah dan teladan dari kisah seorang Nabi Ibrahim, harusnya kita mengambil semuanya. Jangan hanya sepotong-sepotong yang kita ambil. Yang kita ingat hanya kurban dan kurban saja. Tapi perlu kita ambil dalam intisari dalam keluarga kita. Sudahkah kita berkomunikasi dengan anak dan keluarga dengan baik? Sudahkah kita mendoakan selalu anak kita dengan baik? Kalau seandainya kita lihat penafsiran ayat ini, kapankah Nabi Ibrahim membaca ayat ini? Apakah Nabi Ismail ketika masih kecil? Apakah dewasa? Tapi tidak. Ketika dikatakan falamma balagha ma'ahu sa'ya, ini adalah dikatakan dalam penafsirannya as-sa'yu adalah kemampuan orang melakukan sesuatu. Jadi Ismail pada saat itu sudah berada dalam kondisi matang remaja menuju dewasa, dalam kondisi sudah mampu melakukan banyak hal. Jadi bagi kita semuanya pelajaran yang harus kita ambil adalah mari selalu kita doakan keluarga kita yang berbaik. Paling tidak kita selalu mengingatkan untuk sholat, dan kita harus mengikuti apa yang baik yang pernah diajarkan oleh para nabi-nabi kita. Kesimpulan pada khutbah pada pagi hari ini adalah secara singkat saya sampaikan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Disampaikan oleh Rasulullah, yang terbaik dan yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah sebaik-baik di antara kalian yang paling baik terhadap keluargaku. Sebuah pesan penting yang disampaikan Rasulullah. Jika ingin baik di mata Allah, maka baiklah kepada keluarga kita semuanya. Jika ingin kita baik untuk kehidupan dunia, maka kita harus lebih baik terhadap keluarga kita. Jika di dalam luar sana kita bisa baik dan sopan santun, senyum-senyum kepada orang, maka di dalam keluarga kita juga harus lebih sopan dan lebih sering senyum kepada ahli keluarga kita. Ma'asyiral mu'minin, jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan wawasan kita, dan mudah-mudahan bisa menambah khazanah keislaman kita, dan mudah-mudahan bisa menambahkan rasa cinta kita terhadap para anbiya dan mengikut suri tauladannya. Mari sama-sama kita tutup khutbah dan rangkaian salat Idul Adha pada pagi hari ini dengan memohon kepada Allah, mudah-mudahan kondisi sekarang ini bisa cepat diangkat Allah. Mudah-mudahan walaupun dengan keadaan seperti ini, Allah tetap menenangkan dan menenteramkan hati kita, karena kita tahu semua yang ada di dunia ini semua adalah atas takdir dan izin Allah. Kita duduk di sini atas takdir dan izin Allah. Saya berbicara pada pagi hari ini atas izin Allah, dan semuanya harus kita yakin ada dan tiada penyakit, ada dan tiada wabah, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Allah wa nashkuruka ya Allah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyullah. As-salatu wassalamu alayka ya khatimul anbiya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Ghaffar, ya Allah ya Ghafurur Rahim, ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya Allah ya Karim ya Azizul Jabbarul Mutakabbir, hari ini kami duduk di sini ya Allah untuk mengagungkan asma-Mu ya Allah, mengikuti syiar dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami untuk menjadi selalu lebih bertakwa dari hari demi hari ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami menjadi orang yang lebih bertakwa dari hari demi hari ya Allah. Ya Allah ya Karim ya Dzal Jalali wal Ikram, tetapkanlah selalu keimanan di dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Tetapkanlah keimanan dan di dalam hati kami ya Allah. Tetapkanlah di dalam hati dan jiwa kami kalimat la ilaha illallah Muhammadar
Rasulullah. Ya Allah, hidupkan kami dengan kalimat la ilaha illallah dan matikan kami dengan kalimat la ilaha illallah. Maka masukkan kami ke dalam surgamu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Fattah, ya Allah, ya Azizul Jabbar. Angkatlah wabah dan penyakit ini dari bumi Indonesia dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami yakin wabah ini adalah sebuah cobaan darimu ya Allah. Maka kami kembalikan kepadamu ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah. Kami berikhtiar dan bertawakal. Moga Engkau bisa mengangkat penyakit dan wabah ini secepat mungkin ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana, taqabbal minna siyamana, taqabbal minna kullu a'malina salihah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min umurina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna jannataka ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala khilafan dan kekurangan. Astaghfirukum wa kullu amin wa antum bi khair. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sudah selesai dan saatnya balik ke rumah. Ya, buat teman-teman semua, selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga senantiasa kita menjadi insan yang lebih baik. Dan ya, jangan lupa untuk tetap bahagia dan jalin silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.